Renungan Harian Katolik Selasa 7 Oktober 2025. Hidup adalah pilihan, tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas bab 10 ayat 41 sampai 42. Saudara-saudara, hidup adalah pilihan. Sadar atau tidak, itulah yang selalu kita lakukan, yaitu memilih. Kita perlu waspada agar tidak salah dalam memilih. Yang baik menurutnya, yang cocok baginya, yang nyaman untuknya, yang membahagiakannya, dan lain-lain. Inilah pada umumnya kriteria orang dalam hal memilih. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang kecewa dan menyesali pilihannya. Menjadi pengikut Tuhan pertama-tama mesti menyambut Dia dengan memberikan segala perhatian pada sabdanya, berguru padanya, dan belajar darinya. Hanya dengan mendengarkan sabda terlebih dahulu dan menyimpannya dalam hati, kita dapat menghayatinya dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Dalam kisah Injil hari ini, sepintas lalu Tuhan Yesus memuji Maria yang duduk berdiam dekat kaki Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus. Namun, ini bukan berarti Tuhan Yesus menginginkan kita bermalas-malas dan tidak bekerja. Namun yang Yesus ingin jalankan adalah sikap untuk melihat bahwa segala perkara duniawi yang kita lakukan pada saatnya akan menjadi nomor 2 dibandingkan dengan relasi dengan Tuhan. Marta melihat bahwa Yesus datang sebagai tamu sehingga ia sebagai seorang wanita Yahudi berkewajiban untuk menyambutnya sesuai tradisi Yahudi. Sementara Maria menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti apa yang diharapkannya, yaitu duduk dan mendengarkannya. Marta dipenuhi dengan keharusan-keharusan, sementara Maria mencari apa yang ia butuhkan, yakni mendengarkan dan dekat dengan Yesus. Kisah Maria dan Marta menyambut Yesus kiranya menggugah kita sebagai pengikutnya untuk senantiasa menyediakan waktu membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta peka mendengarkan bisikan suaranya melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Sering terjadi bahwa kita tenggelam dalam kesibukan pekerjaan kita dengan segala persoalan dan tantangan. Lalu, kita mengabaikan yang terutama dan penting dalam hidup beriman kita, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya seperti yang dilakukan oleh Maria. Kehadiran Yesus dalam hidup kita perlu disambut juga oleh kehadiran hati kita di hadapannya. Kita mungkin seperti Maria memilih yang terbaik, tetapi pikiran kita bagaikan kera yang meloncat-loncat dari satu pohon kecemasan ke pohon kecemasan yang lain. Tuhan mengundang kita untuk menikmati kehadirannya yang membawakan kita kesejukan dan damai. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario, meneguhkan gereja akan penyertaan Bunda Maria dalam saat-saat sulit yang dialami oleh kita manusia. Bunda Maria dengan semangat keribuannya yang merawat, menolong, mengasuh, serta menjagai menjadi kekuatan bagi kehidupan harian dan perjuangan kita. Bulan Oktober seringkali disebut sebagai bulan Rosario.
Kita tahu bahwa doa rosario adalah salah satu dari doa-doa yang ada dan dipraktikkan di dalam gereja. Doa rosario memang merupakan doa yang paling sederhana, namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Penetapan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Perawan Ratu Rosario tidak lepas dari kedahsyatan kekuatan doa rosario. Dalam sejarah, tercatat bahwa dengan doa rosario, pasukan Kristen dapat memukul mundur pasukan asing di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Sebagai tanda syukur, Paus Pius V menetapkan hari itu sebagai Hari Bunda Maria Ratu Rosario. Doa rosario merupakan senjata yang ampuh bagi umat beriman untuk melawan musuh jiwa kita. Maka tidaklah salah kalau kita sering berdoa rosario secara bergilir dari rumah ke rumah. Melalui doa rosario kita masuk dalam pusat misteri hidup dan penderitaan Yesus Kristus serta misteri relasi dengan Bunda Maria dan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari segala kecemasan dan kekhawatiran kami yang tidak perlu agar kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.